Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian hukum perikatan Islam. Kali ini kita membahas objek akad dan tujuan akad. Merupakan rukun akad yang kedua dan yang keempat. Setelah kita sudah membahas rukun akad yang pertama dan kedua, sekarang kita membahas rukun akad yang ketiga dan yang keempat, yaitu objek akad dan tujuan akad. Di dalamnya kita akan membahas persyaratan-persyaratan, lalu studi kasus terkait dengan beberapa akad yang sudah muncul dalam budaya masyarakat, sementara kasusnya terdapat beberapa hal yang unik, seperti tidak ada objek akad pada saat pembentukan akad, tapi ulama dan para ahli hukum Islam, ahli fikih memperbolehkan hal itu. Nah, maka kita akan membahas itu nanti. Lalu kita juga akan menelisik dan memperjelas perbedaan antara istilah tujuan, motivasi, dan kausa, sehingga teman-teman harapannya tidak skip. Mohon disimak dengan seksama agar lebih paham dan lebih mengetahui secara mendalam. Yuk, silakan disimak. Pertama kita akan membahas definisi objek akad. Objek akad atau yang sering dalam istilah fikih disebut mahalul akad, yaitu suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Sebagai salah satu hal yang harus ada, yang akhirnya karena ada objek tersebut maka akad dibuat, perjanjian dibuat demi kepentingan objek tersebut. Nah, objek akad dapat berupa benda, manfaat, atau suatu yang tidak bertentangan dengan syariah. Bisa berupa benda dalam jual beli, ya, atau manfaat dalam jasa, dalam sewa menyewa, atau suatu yang tidak bertentangan dengan syariah. Objek akad juga dimaknai sebagai sasaran dari akad. Apabila tidak ada objek akad, maka akad bisa dianggap sia-sia, ya. Jual beli motor, sasaran dari perjanjian itu adalah motor, dipindahkan hak miliknya dari si penjual ke si pembeli. Apabila tidak ada motor, maka perjanjian tersebut tentu saja akan sia-sia. Tidak ada yang bisa dipindahkan hak miliknya, sehingga objek akan menjadi satu hal yang sangat penting, makanya masuk sebagai unsur atau rukun akad. Nah, objek akad harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu syarat objek dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang, dia harus dapat diserahkan, atau dapat dinikmati, diambil manfaatnya ketika itu merupakan sebuah pekerjaan, atau dapat dilaksanakan pekerjaannya. Bisa dinikmati, bisa diambil ketika itu manfaat, atau bisa dilaksanakan ketika itu pekerjaan. Dasar dalilnya ialah beberapa hadis, ya. Yang pertama hadis Hakim Ibnu Hizam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu." Ini hadis riwayat An-Nasai. Lalu ada hadis riwayat yang lain, yaitu hadis
Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar. Ini diriwayatkan oleh Muslim ya, dalam kitab Sunan An-Nasai maupun kitab Muslim juga bisa diteliti, bisa dilihat. Nah, ini dalilnya. Sehingga objek akad harus dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Terdapat larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang. Barangnya harus ada. Ketika seseorang menjual barang yang tidak ada pada dirinya, maka itulah yang dimaksud oleh hadis yang pertama, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli atau transaksi yang barangnya tidak ada pada orang tersebut, mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan untuk dapat diserahkan. Karena barangnya tidak ada, maka tidak bisa dipastikan apakah barangnya dapat diserahkan ataukah tidak. Maka Rasulullah SAW memberikan hadis, memberikan arahan, larangan bahwa transaksi akad tidak boleh ketika objeknya tidak ada. Nanti riskan dapat dilaksanakan ataukah tidak. Nah, gharar dalam hadis kedua ialah suatu objek yang tidak memiliki kejelasan ataupun kepastian. Selain dia tidak ada, larangannya juga tentang kejelasan. Kalau objeknya tidak jelas, ambigu, bisa A, bisa B, maka itu juga dilarang. Nanti takutnya membawa sebuah kerugian terhadap antara satu pihak ya ke pihak yang lain. Nah, mayoritas ahli hukum berpendapat objek akad harus ada pada waktu akad ditutup. Ya. Fenomena beli buah di pohon, kita tahu ya. Kemungkinan teman-teman pernah melihat di sekitar masyarakatnya atau tetangga kotanya, tetangga wilayahnya, ada praktik jual beli buah di pohon. Entah itu jagung misalkan, padi, ataukah buah-buah rambutan, mangga, dan seterusnya. Buahnya belum dipetik, masih ada di pohon. Terkadang buahnya belum seluruhnya, yang lainnya masih belum matang, tapi hendak akan matang dan belum dipetik, belum dilihat semuanya, tapi sudah diperjualbelikan. Bagaimana soal ini? Nah, terkait dengan ini, mazhab Maliki membolehkan jual beli yang belum muncul buah sebagiannya dengan dasar mengikut sertakan yang sudah muncul, sehingga syarat objek ada. Ini memang agak sedikit bingung ya bagi kita pada awalnya. Tapi bagi mazhab Maliki berpendapat terkait dengan kasus jual beli pohon yang buahnya masih ada di pohon, itu objeknya ada, dianggap ada dengan mengikut sertakan buah yang sudah ada, buah yang sudah matang. Buah yang belum matang ini diperkirakan akan matang seperti kualitas buah yang sudah matang, dan dianggap ada karena sebagian sudah bisa memberikan manfaat. Itu menurut pendapat mazhab Maliki. Contoh kasus akad yang lain, yang di saat akadnya dibentuk atau bahkan akan hendak ditutup, objeknya belum ada. Nah, ini contohnya.
terdapat 3 akad. Tetapi para ahli hukum Islam terdahulu sudah memberikan pendapatnya dalam kitab-kitab fikih dan memperbolehkan akad ini. Akadnya yaitu akad istisna ya. Kita perhatikan akad istisna ini sebenarnya kalau kita melihat objek akadnya kan belum ada ya pada waktu akad ditutup, sehingga secara aturan umum seharusnya akad tersebut semestinya dianggap tidak sah karena objeknya tidak ada pada waktu penutupan perjanjian. Akan tetapi karena kebutuhan kehidupan bisnis, perilaku ekonomi masyarakat menghendaki dan mengharuskan adanya akad tersebut, maka pada akhirnya berdasarkan prinsip istihsan, kebaikan, maka diperbolehkan. Sehingga akad-akad pembuatan barang dan pemborongan yang pada awalnya langsung dibayar, lalu dikerjakan barangnya, dikerjakan borongannya, maka itu diperbolehkan. Padahal barangnya masih akan hendak dibuatkan ya, tapi sudah diberi bayarannya, borongannya. Akad yang selanjutnya yaitu akad salam, akad pemesanan. Akad salam ini adalah akad jual beli barang yang akan diserahkan di kemudian hari pada tanggal yang ditentukan dengan pembayaran di muka. Jadi pembayaran juga di muka ya, di awal langsung dibayar, sehingga orang akhirnya mencarikan atau menyediakan barang itu dan akan diserahkan di kemudian hari. Ini kan sama, juga tidak ada barangnya pada saat dibayar. Yang seringnya dihadirkan adalah spesifikasi dari barang tersebut, lalu akhirnya diserahkan gitu ya, dan ini diperbolehkan. Lalu akad sewa menyewa. Nah, coba kita ilustrasikan dengan kita membayangkan akad sewa menyewa itu kan jasanya atau manfaatnya itu kan belum ada ya pada saat dibuat akadnya, tetapi diperbolehkan ya, karena sewa menyewa adalah konsekuensi yang harus dihendaki pada saat kehidupan ekonomi ini berjalan, sehingga akad tersebut diperbolehkan sepanjang di dalamnya adalah kebaikan, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal ya. Walaupun sebenarnya merupakan salah satu akad yang objek akadnya belum ada pada saat akad dibuat, karena manfaatnya kan belum ada pada saat akadnya dibuat, sehingga setelah dia dibayar manfaatnya baru dihadirkan dengan bertahap ya. Biasanya ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan gitu kan, sewa menyewa itu ya. Nah, itulah contoh-contoh kasus akad yang objeknya belum ada pada saat dibuat akadnya, tetapi diperbolehkan oleh kitab-kitab fikih terdahulu ya. Karena atas dasar istihsan ya, perbaikan. Syarat yang selanjutnya yaitu syarat objek akad tertentu ya, atau dapat ditentukan ya. Objek akad dapat ditentukan. Hal ini berdasarkan larangan jual beli kerikil tadi dalam hadis sebelumnya tadi ya. Merujuk jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada objek jual belinya ketika kerikilnya itu menyentuh
suatu objek, maka yang terberi adalah objek yang tersentuh itu. Ya, ini kan tidak jelas ya, tidak dapat ditentukan pada awalnya, dan sangat dinamis. Mana yang tersentuh kerikil, maka itulah yang terbeli. Ini kan tidak jelas, tidak dapat ditentukan. Itu bisa menimbulkan kerugian di satu pihak. Nah, objek harus diketahui secara jelas spesifikasinya agar tidak menimbulkan persengketaan, tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Harus jelas ya. Ukuran kejelasan ini ditafsirkan sesuai dengan tradisi kebiasaan masyarakat yang berakad. Jika tradisinya ialah barangnya bisa disentuh atau bisa dilihat, lalu bisa dicoba, nah maka tradisi itu juga harus diikuti kebiasaan masyarakat. Atau jika tradisinya sudah beranjak pada melihat gambar, melihat ciri-cirinya saja, lalu melihat videonya saja terkait dengan objek tersebut, maka ya diikuti tradisinya. Karena ukuran kejelasan ini sesuai dengan tradisi kebiasaan masyarakat yang itu dipengaruhi oleh pengetahuan ataupun peradaban yang ada pada masyarakat tersebut. Sehingga kalau pengetahuannya atau kebiasaannya adalah langsung melihat menyentuh, nah maka itulah yang berlaku. Atau melihat melalui via online, video, gambar, maka itulah yang bisa berlaku. Nah, tergantung tradisi kebiasaan masyarakat. Tapi harus memenuhi objek dapat ditentukan ya. Apabila objek akad berupa barang, maka menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kejelasan itu cukup dengan menghadirkan objek dalam majelis dengan deskripsi yang dapat dipahami. Warnanya putih, tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter, panjangnya 5 meter, itu rodanya 4, mobil ya, mereknya Kijang Innova misalkan gitu ya, dan dapat dijelaskan, dipahami deskripsinya. Lalu jika objek berupa perbuatan, maka pekerjaan itu harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan pekerjaan tersebut ya. Itulah kategori dapat ditentukan baik barang maupun perbuatan. Nah, syarat selanjutnya ialah dapat ditransaksikan. Objek akad harus dapat ditransaksikan dengan beberapa kriteria. Pertama, kriterianya yaitu tujuan objek tidak bertentangan dengan transaksi. Contohnya benda wakaf ya, itu kan tidak bisa dijual ya. Ketika akan menjual benda wakaf, tentu saja itu bertentangan dengan transaksinya, karena objek itu akan dipindahkan hak milik, sementara milik wakaf ini bukan milik seseorang tapi sudah milik umat Islam atau milik Allah. Atau mempekerjakan orang untuk sholat ya. Sama ini ya, tujuan mempekerjakannya bertentangan dengan transaksi. Atau menjalani hukuman, dibayar untuk dipenjara, misalkan dibayar untuk diberi hukuman, diberi sanksi, sama. Tujuan objek harus dijalani oleh yang bersangkutan. Tujuan objek tidak boleh bertentangan dengan transaksi. Lalu kriteria yang kedua, sifat tidak bertentangan dengan transaksi. Misalkan menjual air di danau, padahal air di danau ini bukan milik seseorang tapi milik umum ya. Pasir atau tanah tak bertuan dijual, padahal dari sifatnya saja pasir atau tanah yang
tak mempunyai tuan ini, tidak mempunyai milik ini adalah bukan miliknya, sehingga tidak bisa dijual belikan. Atau barang yang sifatnya tidak dianggap bernilai oleh syara. Nah, kriteria yang selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, seperti riba, klausul perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah, ya, klausul eksonerasi, klausul yang risiko maupun tanggung jawab itu tidak seimbang, tidak proporsional, ya. Hal yang bertentangan dengan ketertiban ini menjadi hal yang harus dihindari, sehingga objek ketika dia dikatakan dapat ditransaksikan harus terhindar dari tidak bertentangan dengan ketertiban umum, ya. Lalu kita bahas rukun yang keempat, yaitu tujuan akad. Tujuan akad ialah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak. Maksud yang akan dilakukan atau hendak dilakukan dan menjadi tujuan dari para pihak yang akan dituju, ya. Dengan kalimat lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat perjanjian. Pertemuan dari maksud, ya. Seperti memindahkan kepemilikan, itu kan tujuan jual beli. Lalu, ketika tujuan tersebut dapat direalisasikan, maka terjadinya perpindahan kepemilikan itu disebut akibat hukum pokok. Ini bab selanjutnya nanti, ya, pertemuan selanjutnya. Jadi tujuan akad ini sudah direalisasikan, itulah yang disebut akibat hukum pokok. Nah, hasil yang dicapai jika akad direalisasikan adalah akibat hukum pokok, ya. Dalam kalimat lain, nah, tujuan akad itu hal yang ingin direalisasikan dalam perjanjian. Nah, tujuan akad ini memiliki perbedaan dengan istilah kausa, atau juga memiliki perbedaan dengan istilah motivasi. Kita ilustrasikan dulu contohnya. Si A, seseorang, pergi ke supermarket, misalkan, ya. Lalu dia pegang HP. Kira-kira apa yang akan dilakukan antara supermarket, penjaga tokonya, dengan si A yang memegang HP? Ya, tentu saja dia tujuan akadnya jual beli, ya, memindahkan hak milik HP dari milik toko ke si pembeli, si A tadi. Itu tujuannya, ingin jual beli HP, memindahkan hak milik HP. Tapi tahukah motivasinya? Bisa jadi si A ini motivasinya yaitu mendekati si penjaga tokonya. Bisa jadi motivasinya yaitu sambil refreshing, mengajak temannya untuk jalan-jalan dengan alasan membeli HP tadi, ya. Atau bisa jadi yang lain motivasinya, benar-benar ingin mempunyai HP yang canggih, ya. Motivasi kan beragam. Tapi ketika dia memegang HP dan melakukan negosiasi dengan penjual, penjaga toko HP tadi, tujuan akadnya kan jelas, yaitu memindahkan hak milik. Walaupun motivasinya bisa mendekati si penjaganya, bisa cari-cari angin segar atau dan lainnya. Nah, itulah perbedaan antara motivasi dengan tujuan. Tujuan akad itu bisa dilihat dari sejak pada tindakannya dan dilihat jelas pada saat akad itu dibuat, karena merupakan apa yang ingin diwujudkan dalam perjanjian. Sementara motivasi adalah hal-hal yang tidak jelas, hal yang tidak bisa ditelisik karena di dalam hati.
Jika orang tersebut tidak mengungkapkan motivasinya, maka tidak bisa diketahui secara pasti. Tapi kalau orangnya mengungkapkan motivasinya, maka bisa jadi ya bisa diketahui ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, dalam hukum Islam, sistem yang lebih kental dengan semangat objektivismenya ini melihat perikatan dari segi zimmah, hak dan tanggung jawab. Yang kedua, hukum perikatan Islam kental dengan semangat keagamaannya, sehingga memperhatikan motif sebagai niat luhur dari perilaku. Walaupun motif tadi adalah hal yang di dalam hati, tidak bisa diterka secara pasti. Berbeda dengan tujuan. Tujuan kan bisa ya, jual beli, memindahkan hak milik ya pasti ya, sewa menyewa, memindahkan manfaat, sudah pasti. Tapi motivasi tidak selalu pasti. Nah, kausa ketika kita teliti dalam referensi-referensi dan dalam penjelasannya, dalam aplikasinya di pasal-pasal perjanjian, maka lebih erat dengan motif. Sehingga ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki prinsip. 1. Kausa tidak diperhitungkan kecuali apabila disebutkan dalam akad. Yang kedua, keabsahan kausa ini tidak konstan. Nah, ini prinsip dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Contohnya, keabsahan kausa ini tidak konstan, yaitu seorang menyewa tangga kepada orang lain dengan kausa yang dinyatakan tegas untuk memanjat tembok tetangga, melakukan pencurian. Nah, maka tentu saja sewa menyewa tangga ini tidak sah kan ya, karena kausanya disebutkan secara jelas pada saat akad, sehingga si pemilik tangga yang akan disewa ini tahu bahwa motivasinya ini untuk mencuri. Nah, maka kausa bisa diperhitungkan ketika disebutkan dalam akad, dan maka persewaan ini tidak sah ya. Namun jika kausa tidak disebutkan, maka tidak bisa diperhitungkan ya. Kausa lebih erat dengan niat yang menjadi motivasi dari transaksi, sehingga akad baru batal ketika kausa tidak sah itu dinyatakan secara jelas dalam redaksi perjanjian. Tadi mau pinjam pisau nih, disebutkan untuk nusuk orang sana gitu. Nah, itu sama, tidak sah ya, bahkan harus dicegah ya, tidak diperbolehkan karena disebutkan secara jelas kausanya, kecuali tidak disebutkan dan tidak tahu ya, akhirnya ya motivasinya apa. Nah, menurut Abu Hanifah, kausa tidak harus selalu disebutkan secara tegas, melainkan sudah terkandung dalam objek akad itu sendiri, karena terkadang kausa itu dilihat dari sifat objeknya. Nah, ini pendapat yang lain ya. Nah, kausa ini tidak konstan ya, tetapi berkembang. Tadi ya, kriteria yang kedua menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sebab dalam beberapa kasus tertentu perihal kausa ini menjadi perselisihan. Misalnya, upah mengajar Al-Quran sekarang dianggap sah, dulu oleh ulama dulu dianggap tidak sah ya. Motivasinya berbeda-beda, sehingga kausa ini berkembang, tidak konstan. Kausa yang tidak sah dan tidak disebutkan dalam perjanjian tidak dapat dijadikan alasan membatalkan perjanjian ketika pihak lawan akad tidak mengetahuinya. Jadi kalau tidak tahu ya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan. Tetapi kalau sudah disebutkan secara jelas dan ternyata tidak sah, maka bisa menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian.
akad itu sah atau batal apabila diketahui motivasinya oleh masing-masing pihak. Tetapi ketika tidak diketahui motivasinya, maka sah dan batalnya ini terlepas dari hal itu ya. Nah, sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan. Namun kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.